Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Susan. Gimana kabarnya? Semuanya pasti luar biasa ya Kak Susan ya? Iya. Saat pagi hari ini kita semua bersiap-siap untuk memuji besarkan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum mulai ibadah, semuanya Kak Rati minta bangkit berdiri. Yang tadi duduk, ayo bangkit berdiri ya Kak Susan ya. Nah, Kak Susan, apa yang kita harus lakukan sebelum kita mulai ibadah Kak Susan? Yang pertama, siapkan Alkitab dan kerikmanya ya adik-adik. Yang Terus? kedua, berpakaian yang rapi. Iya. Yang terakhir, jangan ada yang makan dan main-main ya sampai ibadah. Iya, betul. Ya Kak Susan ya. Oke. Nah, saat pagi hari ini ada teman kita, siapa Kak Susan? Justin yang berdoa buat awal ibadah ini. Mari teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah My Ticket Plus. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga berkatilah guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya adik-adik, kalau saat pagi hari ini semuanya harus semangat. Semuanya nggak boleh lemas-lemas ya Kak Susan ya, harus semangat ya. Nah ya benar, kan kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah idola kita. Dia yang bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Nyanyikan pujian, Yesus idolaku. Semuanya lompat ya. ya Kak Susan. Tapi semuanya harus semangat ya Kak Susan ya. Adik-adik di rumah tetap semangat. Oke. Adik-adik, siapa sih tadi yang dapat menyembuhkan orang buta? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus dapat memberikan kita kemenangan.
Mari kita nyanyikan Aku Kuat-Kuat. Tepuk tangannya. Aku kuat-kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang. Aku kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang. Kau tidak takut, ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang. Kuasanya yang beri ku menang. Kuasanya yang beri ku menang. Haleluya. Haleluya, adik-adik ya. Tetap semangat, nggak ada yang lelah ya. Oke, masih bangkit berdiri. Sebentar lagi adik-adik kita sama-sama mempersiapkan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pendengaranmu, siapkan tanah hatimu yang terbaik buat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau dan yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus sanggup memberikan kemenangan buat kita. Dia sanggup memberikan kesembuhan bagi kita. Dia sanggup memberikan kelepasan buat kita. Ini kan pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku
kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kak Rati minta semua adik-adik untuk tangannya diangkat ke atas, nyanyikan pujiannya dengan kesungguhan hatimu. Batas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, kami yakin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Engkau aja Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Angkat penyembahanmu. Adik-adik, kau yakin dan percaya saat pagi hari ini kemenangan akan terjadi di tempat ini. Kesembuhan akan terjadi di hidupmu. Mari angkat pujian, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan kasih Kristus. Teman kita Alin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bersumber di dalam hati kami. Berkati juga guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, duduk yang baik ya. Siapkan Alkitabnya dan buku kerikmanya. Oh iya, tapi sebelumnya Tante Yoke ada satu video, ada satu tayangan untuk anak-anak lihat. Duduk yang baik, lihat videonya, simak baik-baik ya. Lalu ia mengangkat tilamnya. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya, baik. Anak-anak sudah melihat tayangan video tadi. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, Tante Yoke beri judul Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Bacaan Alkitabnya kita ambil di Yohanes pasal 5 ayat 1-9. Ya, dikatakan di cerita tadi, satu kali Tuhan Yesus sedang berada di kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini ada di dekat pintu gerbang domba di kota Yerusalem. Ada hal menarik anak-anak. Ternyata di sekeliling kolam Bethesda itu banyak berbaring orang sakit. Ya, ada yang buta yang tidak bisa melihat, ada orang timpang atau orang pincang ya, jadi susah mereka untuk berjalan. Ada juga orang yang lumpuh yang tidak dapat berjalan. Loh, kok banyak orang sakit di sekitar kolam itu? Apa yang mereka lakukan? Apa mereka mau berendam dalam kolam itu? Nah, kita cari jawabannya yuk di Alkitab. Kita baca ya, di Yohanes pasal 5 ayat keempat dan kelima. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, anak-anak, ternyata ada maksudnya mereka banyak orang sakit berkumpul di sekitar kolam itu ya. Jadi mereka percaya saat malaikat Tuhan datang, saat malaikat Tuhan masuk ke dalam kolam itu, airnya bergoyang, bergoncang, maka mereka mau masuk ke dalam kolam. Barang siapa yang masuk ke dalam kolam pertama kalinya, mereka akan sembuh. Mereka akan disembuhkan dari sakitnya. Ternyata banyak orang sakit itu mengharapkan kesembuhan dari air kolam yang bergoncang. Nah, tapi anak-anak lihat, di sini dikatakan Tuhan Yesus, ada satu hal yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Dikatakan ada satu orang bapak yang sudah sakit lama, 38 tahun. Wah, lama sekali 38 tahun. Bagaimana ya perasaannya kalau orang sakit selama 38 tahun? Kita saja anak-anak ya, yang sakit hanya mungkin karena sakit batuk atau sakit perut hanya 1-2 hari sudah tidak enak, tidak nyaman. Nah, nanti aku mau tanya coba nih, kalau anak-anak di rumah sedang sakit ya, misalnya batuk, apa yang anak-anak lakukan pertama kali? Ya, tentu kita mau berdoa.
kita mau minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, saya sedang sakit batuk, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Ya, pertama kita datang pada Tuhan. Lalu kita tentunya cerita sama papa, sama mama, supaya papa atau mama kita bisa membawa kita berobat, membawa kita untuk diperiksa dokter. Dokter memeriksa kita, lalu menuliskan resep, dan kita bisa dapat obat, kita minum obatnya. Kita minum obatnya, kita beristirahat, dan kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Nah, itu kita sakit yang sederhana, sakit yang sebentar, 2-3 hari misalnya. Tapi firman Tuhan katakan orang ini sakit selama 38 tahun. Wah, bayangkan anak-anak, bagaimana rasanya ya? Yuk kita baca kembali di Alkitab. Apa yang Tuhan Yesus katakan pada orang ini. Kita baca lagi di Yohanes pasal 5 ayat ke-6 sampai ke-9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, anak-anak, ternyata selama dia sakit 38 tahun, dia tidak diam-diam saja, dia tidak pasrah, tapi dia berusaha. Dia mulai, mungkin karena dia lumpuh, dia merangkak, dia mencoba merangkak untuk supaya bisa masuk ke dalam kolam Bethesda. Saat air bergoncang, dia mau masuk ke dalam kolam Bethesda. Tapi karena dia lumpuh, dia nggak bisa, gagal. Dia katakan, saat saya berusaha masuk ke dalam kolam Bethesda, orang lain sudah mendahului saya, orang lain sudah masuk ke dalam kolam itu. Juga Tuhan, tidak ada orang yang mau membantu saya, tidak ada orang yang menolong saya untuk bisa masuk ke kolam itu. Mengapa? Karena memang banyak orang sakit di sekitar kolam itu, mereka juga mengharapkan kesembuhan. Tapi hari itu, anak-anak, Tuhan Yesus berbelas kasih kepada orang lumpuh ini. Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Dia katakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Seketika itu juga, setelah Tuhan Yesus berfirman, berkata demikian, orang lumpuh ini sembuh. Orang lumpuh ini bisa bangun, bangkit, berdiri, berjalan dan mengangkat tilamnya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus sudah menyatakan mujizatnya. Tuhan Yesus menyatakan pertolongannya. Orang lumpuh ini yang sudah sakit 38 tahun disembuhkan Tuhan pada saat itu. Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Kesimpulannya apa yang kita bisa ambil dari cerita firman Tuhan ini? Ya, ada 2 hal. Ya, yang pertama, Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita yang baik, Dia berkuasa, Dia mampu menyembuhkan segala sakit kita. Baik sakit yang sederhana, yang biasa-biasa, ataupun sakit yang parah, yang berat, dalam waktu singkat, dalam waktu yang lama, ya, apapun segala jenis penyakit, Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Asalkan, nah ini kuncinya anak-anak, asalkan kita benar-benar percaya, kita benar-benar yakin, kita benar-benar beriman yang sungguh, dan kita minta dengan kesungguhan hati Tuhan untuk menyembuhkan kita, Tuhan untuk menolong kita. Ya. Lalu hal yang kedua, nah seperti kita katakan tadi, tidak ada orang yang mau membantu orang lumpuh ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Mighty Kids, kita harus belajar untuk memperhatikan orang lain, memperhatikan sesama kita. Kita harus memperdulikan sesama kita, sesama anak Tuhan. Ya,
kita mau praktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita, ya. Contohnya nih, misalnya anak-anak sekarang kan lagi zaman pandemi, jadi anak-anak belajarnya online di rumah ya, anak-anak mengikuti Zoom. Nah, misalkan satu hari ini pelajaran Zoom matematika. Anak-anak dalam Zoom kita bisa melihat wajah kita ya, dan wajah teman-teman yang lain, wajah guru. Nah, tapi hari ini kita nggak bisa melihat wajah si Ani. Ternyata Bu Guru beri pengumuman, Ani ini lagi sakit, sampai dirawat di rumah sakit. Waduh, kasihan ya Ani ya, sampai dirawat di rumah sakit. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita mau mempraktekkan firman Tuhan, mengasihi sesama kita, mempedulikan sesama. Kita mau berdoa, Tuhan tolong sembuhkan Ani, Tuhan Ani sedang sakit, dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong sembuhkan, jamah supaya Ani cepat sembuh, bisa pulang ke rumah. Nah, itu anak Tuhan yang mempraktekkan firman Tuhan, anak Tuhan yang memperdulikan sesamanya. Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita mau percaya dengan sungguh Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit kita, dan kita mau belajar juga memperhatikan, mengasihi teman kita, sesama kita, keluarga kita, papa mama, saudara, ya, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Puji Tuhan, ya. Untuk aktivitas kali ini, Tante Yoke bagi dua ya. Yang pertama adalah untuk kelas Tunas dan Matius. Jadi untuk kelas Tunas dan Matius, adik-adik Tunas dan Matius silahkan merekam doa. Jadi adik-adik berdoa untuk meminta kesembuhan dari Tuhan. Bisa untuk adik-adik sendiri yang sakit, atau berdoa untuk papa, mama, saudara yang sakit. Ya, jadi merekam doa untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Berikutnya, untuk kelas Markus, Lukas, dan Yohanes, adik-adik menghafalkan ayat hafalan. Ya, kita ambil ayat hafalannya di kitab Yeremia pasal 17 ayat 14. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Jadi adik-adik hafalkan, boleh ditambah gerakan, dibuat videonya, lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Ya, demikian firman Tuhan untuk pagi ini. Kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh, meminta kesembuhan yang daripada Tuhan, dan kita mau belajar juga mengasihi, memperhatikan sesama kita. Kita mau akhiri, kita masuk dalam doa. Sama-sama berdoa ya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah pada Tuhan. Kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk kami percaya yang sungguh bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit kami. Dan kami juga mau belajar memperhatikan teman kami, sesama kami, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Tuhan berkati buat anak-anak Mighty-Kid-Mu dalam sekolah pelajaran. Tuhan tolong memberikan hikmat kepintaran daripada Tuhan. Tuhan memberkati juga kedua orang tua anak-anak kami dalam mata pencarian pekerjaan. Berikan kekuatan kesehatan. Seluruh kami Tuhan, Mighty-Kid GPDM Mataram, seluruh kami keluarga besar GPDM Mataram, mohon pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pagi hari sampai di sini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.